habis selesai memberikan kuliah umum di sini dan berjumpa dengan Wengki. Wengki ini adalah pengajar muda. Angkatan berapa, Wengki? 9, Pak. Angkatan 9. Dulu kuliahnya di mana, Wengki? Saya S1-nya di IPB, jurusan Meteorologi Geofisika. S2 saya Environmental Science. S3 saya Development Studies. Dulu ketika tugas pengajar muda di mana tugasnya? Desa Gudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, tahun 2013-2014. Ya, waktu itu saya sempat kunjungin ya. Sempat 2014 ketemu di Lok Sumawe. Nah, sekarang kerja di mana? Saya di KITLV, Pak, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies. Mengerjakan apa di sana? Sekarang saya lagi postdoc, mengerjakan isu political ecology di isu-isu pesisir dan pulau-pulau kecil di Asia Tenggara. Ya. Apa pengalaman unik yang Wengki rasakan bermanfaat ketika tugas di pelosok, lalu sekarang tugas di institusi global? Yang pertama sih mungkin grassroots understanding ya, Pak. Jadi dari dulu saya bisa bilang saya privilege kid dapat pendidikan di kota, dan ketika punya pengalaman di Indonesia mengajar, kita tahu bagaimana situasi keluarga kita yang ada di pedalaman Indonesia, dan membawa isu-isu ini selain sebagai core value saya, juga sebagai advokasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada di pelosok. Sampai saat ini saya juga bekerja dengan masyarakat adat dengan isu-isu yang saya hadapi ketika penempatan Indonesia mengajar. KILTV sendiri kan sebagai lembaga usianya lebih dari 100 tahun kan? Ya, 180 tahun. Ya, dan Anda sekarang melakukan postdoc. Ya. Sudah berapa kali postdoc? Ini postdoc yang keempat. Dulu saya selesai S3 2022, sempat di Kanada, sempat di Thailand. Terakhir sebelum ke sini saya di Indonesia, di BRIN. Jadi Anda punya global competence juga nih. Of course. Bisa berada di tempat-tempat itu kan nggak mudah. Ya. Dari perjalanan Wengki, berada di pelosok tanah air yang sangat menantang, kemudian sekarang di institusi global. Kalau Wengki jumpa dengan anak muda Indonesia, apa yang Wengki bisa share untuk mereka? Yang pertama mungkin kemauan untuk selalu belajar dalam setting apapun ya, bukan cuma belajar dari segi akademik, tapi juga belajar dari situasi yang ada di sekitaran kita. Masuk juga belajar dari orang-orang yang mungkin tidak mempunyai hak atau akses untuk pendidikan selayak sama dengan kita. Yang kedua adalah motivasi diri, karena menurut saya ini sangat penting untuk bersaing di level global dan internasional. Ketika kita punya core value, kita bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dapat pendidikan atau privilege yang lebih dari kita di luar Indonesia. Itu mungkin yang dua isu besar atau dua pesan untuk teman-teman atau anak-anak muda yang ada di Indonesia. Wengki, terima kasih. Titip terus jaga nama baik Indonesia di kancah global. Pesannya dua kata, impress them.